إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi, surat yang senantiasa mendapatkan perhatian dari kita. Minimal kita baca sepekan sekali, surat yang seseorang apabila menghafal 10 ayat darinya dari awal surat Al-Kahfi, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya Dajjal. Kita sampai di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-6, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا." Maka barangkali engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsak, akan mencelakakan dirimu, akan membinasakan dirimu karena bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak beriman terhadap Al-Quranul Karim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allaka bakhi'un nafsak." Bisa jadi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan dirimu sendiri, mencelakakan dirimu sendiri ketika mendapati orang-orang yang mereka berada di dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Mencelakakan diri Nabi dengan apa? Dengan gundah, dengan susah hati, dengan bersedih. Orang-orang yang mereka mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat bersemangat sekali supaya manusia yang hidup
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dakwah beliau. Sehingga beliau senantiasa berusaha dengan berbagai cara menyampaikan kepada manusia, baik dari orang Arab ataupun bukan orang Arab, baik dari orang-orang Quraisy ataupun bukan orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menawarkan kepada mereka siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Dan orang-orang Arab ahli bahasa paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan, katakanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan berjaya. Nabi bawakan kalimat ini dan tawarkan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kesempatan, di pasar, di tempat kaum muslimin berkumpul, bahkan ketika manusia menunaikan ibadah haji, orang-orang Arab berbondong-bondong menunaikan ibadah haji di musim haji, di hari-hari haji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi perkemahan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, menawarkan kepada mereka dagangan beliau berupa supaya manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang batil. Sehingga saking semangatnya beliau mendapati kegundahan dan rasa sedih dalam diri beliau ketika orang-orang yang ada di hadapan beliau mereka mencampakkan dakwah beliau. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan manusia. Karena pada hakikatnya mau orang beriman, mau orang tidak beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjarannya tetap sama. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Nabi supaya menyampaikan saja. Adapun manusia beriman ataukah tidak, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah larang Nabi bersedih. Allah Subhanahu wa taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terhanyut dalam kegundahan beliau ketika mendapati orang-orang yang ada di hadapannya mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, wahai Nabi Muhammad, siapakah orang-orang yang pantas untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa dakwah tauhid, sehingga ketika mereka mengarungi hidup mendapatkan penerangan dalam kegelapan kejahilian, mereka bisa dengannya membedakan mana yang hak dan batil sehingga mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih pantas untuk masuk surga dan siapa yang lebih pantas untuk masuk neraka. Karena hidayah yang berkaitan dengan hati Allah Subhanahu wa taala yang punya. Apabila Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi Muhammad, manusia yang paling baik, utusan Allah yang paling memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, engkau tidak mampu untuk menjadikan hati-hati manusia menerima dakwah kamu, tidak mampu.
Bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Talib mati di atas kekufuran. Abu Talib orang yang dia ini menjadi tameng dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 10 tahun pertama. Jadi tameng. Orang-orang kafir Quraisy untuk mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik tidak berani karena ada sosok Abu Talib. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mendapati Abu Talib dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan sekarat, berdakwah kepada Abu Talib karena Abu Talib meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hak, di atas kebenaran, membela dengan anggota badannya, tinggal ikrar saja dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah cukup menjadi bukti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pamannya adalah orang yang beriman. Akan tetapi ditawarkan oleh Nabi, qul ya am kalimatan uhajju biha indallah, katakanlah wahai pamanku satu kalimat yang dengannya saya akan berhujjah di hadapan Allah bahwasanya engkau adalah orang yang beriman. Begitu mendengar perkataan Nabi, di sebelah dia ada Abu Jahal. Abu Jahal langsung mengatakan, apakah engkau menyatakan agama nenek moyangmu adalah agama yang sesat? Apakah engkau meyakini bahwasanya agama bapak kamu Abdul Muttalib adalah agama yang kafir? Karena itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan mereka memahaminya tanpa perlu penjelasan. Sampai Abu Talib mengatakan, saya ada di atasnya agama Abdul Muttalib, mati di atas kekufuran. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah yang berkaitan dengan hati seseorang menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Rasul kewajibannya hanya menyampaikan saja. Adapun orang-orang yang di hadapannya menerima ataukah tidak, hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orang tersebut pantas untuk menerima dakwah ataukah tidak yang dibawa oleh para Rasul dan para Nabi? Ini pamannya Nabi, Abu Talib. Begitu juga Abu Lahab, pamannya Nabi juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekat. Setelah beliau dalam beberapa waktu berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy di Safa dengan cara beliau memanggil, menyeru. Karena kalau kebiasaan pada zaman jahiliyah, apabila ada hal yang penting, maka seseorang naik ke bukit Safa, kemudian melepas bajunya, baju bagian atas dilepas, kemudian dia putar-putar bajunya, kemudian dia teriak, kemudian mengambil pasir, dia siram di kepalanya, maka menunjukkan bahwasanya orang tersebut membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitar. Semuanya pasti akan berkumpul mendengar apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut, tanpa terkecuali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sampai titik yang tidak mengurangi kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghilangkan muruahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau melepas baju, tidak beliau mengambil pasir disiramkan ke
Kepalanya tidak. Nabi SAW di Bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy dengan panggilan-panggilan yang berkaitan dengan kabilah-kabilah mereka. Satu persatu disebut oleh Nabi dan mereka pun berkumpul. Kemudian Nabi SAW kabarkan, apakah kalian percaya kalau saya kabarkan kepada kalian, di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian dan membinasakan kalian? Semuanya mengatakan, ma jarabna minka kadziba. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta dalam permasalahan dunia. Tidak pernah mendapati engkau berdusta dalam permasalahan kecil. Engkau senantiasa menjaga pembicaraan untuk senantiasa benar sesuai dengan apa adanya. Nabi SAW kabarkan pada mereka semua, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Sesungguhnya saya adalah pemberi kabar gembira. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka baginya surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka baginya api neraka. Hening pada saat itu orang-orang yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri bangkit seraya membentak Nabi, menunjuk Nabi, adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua putrinya, Abu Lahab. Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, untuk permasalahan ini engkau mengumpulkan kami. Tabban laka. Pada saat itulah langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Lahab di tahun ketiga kenabian. Langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Langsung Rasulullah bacakan, sungguh binasa kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat untuk Abu Lahab ini hartanya dan apa yang ia miliki, anaknya, relasinya, dan sebagai dia menjadi pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat karena dia tidak beriman. Sayasla naran dzata. Orang ini akan masuk dan dipanggang di dalam api neraka, yang api neraka tersebut memiliki api yang berbijar. Di sini Lahab, di ayat yang pertamanya Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Dia saking gantengnya, karena Bani Hashim itu mereka orangnya tinggi besar dan mereka putih-putih, bersih-bersih. Dan Abu Lahab ini ganteng, cakep. Saking cakepnya orang-orang menjuluki dia Abu Lahab. Saking cakepnya, saking gantengnya. Karena seakan-akan berpijar dari pipinya kemerah-merahan. Maka Allah katakan dia akan binasa dan masuk ke dalam api neraka, yang api neraka tersebut ada pijar-pijar kemerah-merahan api yang akan membinasakan orang tersebut. Dan ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Seakan-akan ketika orang ini membangkang, seakan-akan Nabi ataupun Allah mengatakan kepada Abu Lahab, engkau adalah orang yang akan mati di atas kekufuran dan tidak akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab setelahnya hidup lebih dari 10 tahun. 12 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian baru dia meninggal dunia. Binasa. Dan
waktu yang lama antara surat Al-Masad, surat Al-Lahab turun sampai dia meninggal dunia, tidak pernah terbesit di kepalanya untuk beriman. Bahkan kekufurannya makin menjadi-jadi. Dan orang yang tidak menerima dakwahnya Nabi bukan 1-2 orang. Akan tapi kemudian setelahnya mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham titik mukjizat dari surat Al-Masad ini? Paham gak? Paham gak? Seakan-akan Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mati di atas kekafiran. Engkau mati di atas kekafiran. Karena banyak orang-orang yang mereka membangkang kepada Nabi, tidak menerima dakwahnya Nabi, bahkan menolak secara keras, tidak langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mati di atas kekufuran. Seperti Abu Sufyan, seperti Khalid bin Walid. Orang yang paling berperan untuk mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, Khalid bin Walid. Sangat jeli, oh di bukit pemanah ini sudah kosong, dia muter. Apakah divonis oleh Allah? Tidak. Begitu juga Umar bin Khattab, orang yang sangat dikenal sekali benci kepada Nabi. Sampai ada istilah di kalangan para sahabat, Umar tidak akan masuk Islam kecuali apabila keledai bapaknya masuk Islam terlebih dahulu. Saking apanya? Saking kerasnya. Akan tapi apa hidayah Allah yang punya. Akan tapi Abu Lahab, dia membangkang, dia menolak, langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mati di atas kekufuran. Jadi orang-orang yang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib dan Abu Lahab beda kekufurannya. Abu Talib lebih ringan. Adapun Abu Lahab sangatlah keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, kau jangan bersusah hati. Kewajiban kau hanya menyampaikan saja. Fa innama 'alaikal balagh. Orang mau beriman ataukah tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mau orang semua beriman, mau tidak beriman, ganjaran engkau adalah telah ditentukan oleh Allah, yaitu menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada para rasul dan para nabi. Karena para nabi ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dengan umat-umatnya pada hari kiamat kelak. Dengan umat-umatnya yang mereka memenuhi dakwah Nabi tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau kabarkan pasti hak. Karena itu adalah wahyu. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Saya melihat seorang nabi ketika datang pada hari kiamat, pengikutnya bilangannya 10 saja. 10 orang ini nabi loh, yang mendapatkan wahyu dari Allah, pengikutnya 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulan. Dan saya mendapati seorang nabi, yang nabi tersebut ketika datang kepada Allah hanya membawa 2 pengikut saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa seorang pengikut pun. Allah Akbar. Yang penting menyampaikan. Adapun manusia menerima ataukah tidak, maka urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apakah hati orang tersebut pantas mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta
engkau tidak mampu menjadikan orang-orang yang kau cintai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihi salam didebat oleh Bani Israel ketika memerintahkan mereka untuk menyerang Baitul Maqdis yang dikuasai oleh pasukan-pasukan yang terlatih. Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada mereka untuk ayo masuk menyerang ke sana. Kalian apabila masuk ke sana dijamin oleh Allah menang, dijamin. Tuh bayangkan Nabi Musa alaihi salam setelah menghadapi Fir'aun, kemudian ini di depan mata Bani Israel, ketika mereka sudah terpojok, kemudian di depan mata mereka laut merah yang luas sekali dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi 12 jalan, sehingga setiap dari Bani Israel masuk ke jalan tersebut melewati laut merah. Setelah mereka selamat dan mereka pun yakin bahwasanya Fir'aun yang sebelumnya mengatakan ana rabbukumul a'la binasa, tenggelam, sehingga mereka yang tadinya menjadi budak-budaknya Fir'aun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang merdeka. Setelah itu melalui lisan Nabi Musa alaihi salam Allah perintahkan kepada Bani Israel supaya mereka menyerang Baitul Maqdis, dan Allah jamin bahwasanya apabila mereka masuk ke Baitul Maqdis pasti menang, pasti. Fir'aun yang luar biasa dia binasa. Akan tapi apa? Mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 19 sampai ayat ke-26. Dialog yang sangat keras. Padahal sebelumnya Nabi Musa alaihi salam menyebutkan keutamaan Allah kepada mereka. Allah jadikan untuk kalian para nabi, Allah jadikan kalian muluk sebagai orang-orang yang merdeka, yang tadinya menjadi budak belia, dihinakan kalian oleh Fir'aun. Allah jadikan kalian sebagai manusia-manusia merdeka, bebas. Allah berikan kepada kalian sesuatu dan banyak karunia yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Kemudian diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis, menolak mereka dengan alasan pasukan yang akan mereka hadapi adalah pasukan yang sangat kuat, dengan alasan mereka adalah orang-orang yang besar. Diingatkan lagi oleh dua orang yang takut kepada Allah dengan mengatakan fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalian tinggal datang saja pasti menang. Mereka membangkang lagi dengan mengatakan perkataan yang sangat kurang ajar sekali kepada kalimullah, kepada manusia yang telah berbicara langsung dengan Allah. Allah berbicara dengan orang ini, Nabi Musa alaihi salam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi kamu wahai Musa. Gak ada adabnya mereka. Pergi kamu wahai Musa, bersama dengan Rabb kamu berperang, sangat berjihad. Adapun kami akan duduk di sini menanti apa hasilnya. Gak ada adabnya. Nabi Musa alaihi salam langsung mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak memiliki kekuasaan kecuali terhadap diriku dan kepada saudaraku. Adapun yang berkaitan dengan mereka, maka saya tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Allah. Ini kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah.
Dan Allah berbicara kepadanya, angkat tangan ketika memberikan nasihat kepada orang-orang yang di hadapannya. Nabi Muhammad SAW terhadap keluarganya, angkat tangan. Itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak ada hubungan dan kerabatan dengan Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, mereka datang kepada Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mempertahankan keimanan mereka dengan darah dan jiwa mereka. Adapun orang yang dekat dengan Nabi tidak beriman. Maka apabila Nabi dikatakan oleh Allah dengan perkataan demikian, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan demikian, maka bagaimana selain dari keduanya, baik para ulama sebagai pewaris para nabi ataupun para ustadz, para dai, harus lebih berlapang dada ketika orang-orang yang di hadapannya tidak beriman dan tidak tunduk patuh terhadap apa yang ia katakan. Seorang ayah ketika menasihati anaknya terhadap apa yang baik untuk dirinya, kemudian si anak tidak menerima, maka harus ingat nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah dengan perkataan demikian. Kalimullah Nabi Musa alaihi salam dikatakan oleh Allah, berkata kepada Allah dengan perkataan demikian, angkat tangan. Seorang kakak ke adik, seorang suami ke istri, atau kebalikannya seorang istri ke suami, ketika memberikan nasihat, maka harus bersiap bahwasanya apa yang ia sampaikan tidak diterima oleh orang yang mendapatkan nasihat darinya, walaupun nasihatnya berisi dengan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun penjelasan-penjelasan yang bersumber dari pengalaman hidupnya. Nah, ketika disampaikan ditolak, maka harus berlapang dada dan bersiap mendengarkan jawaban, saya tidak menerima apa yang kau berikan nasihat. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kewajiban semua orang hanya menyampaikan saja, termasuk para rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena engkau ini hanya menyampaikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak mampu menguasai dan memegang hati mereka. Hati mereka di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang sesudahnya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi untuk bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula dalam ayat ini bagaimana rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Walaupun orang-orang di hadapannya mau bagaimana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, prioritas dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang-orang yang di hadapan beliau itu mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk seluruh jagat raya.
Sehingga ketika orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya tentang bagaimana muamalah dia dengan kabilahnya, ada orang Yaman namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi dari kabilah Daus. Kabilah Daus kabilah yang sangat besar di negeri Yaman, diakui besar sekali. Tufail bin Amr ad-Dawsi, Tufail ini adalah kepala sukunya. Dia orang yang ditaati oleh kaumnya, mau ngomong apa saja didengar. Karena dia ini kepala sukunya, kepala kabilahnya, dan dia ini adalah orator yang apabila menyampaikan orasinya, maka orang-orang yang dihadapannya tersihir dengan perkataan-perkataan yang ia sampaikan. Sehingga ketika dia menunaikan ibadah umrah, orang-orang Quraisy ini takut apabila Tufail bin Amr ini beriman kepada Muhammad. Maka begitu sampai langsung diingatkan oleh orang-orang Quraisy, wahai Tufail, di sini ada orang yang lagi bermasalah, namanya Muhammad. Kamu jangan dekat-dekat. Orang ini kalau udah ngomong, omongannya udah kayak sihir. Dan kita meyakini bahwasanya orang ini gila. Gila dalam arti bisa kena jin, bisa kerasukan, dan omongan dia itu seperti penyair. Kalau bisa jangan dekat, kalau bisa jangan dengar. Sampai Tufail mendengar perkataan ini kemana-mana bawa kapas. Kapas dimasukkan ke telinganya. Jangan sampai ketika tawaf ketemu Muhammad terus berbicara ke bawah. Karena kata orang Quraisy, ini mampu memisahkan anak sama orang tua. Maka begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, orang kalau paling penasaran diapain Bapak-bapak? Dilarang. Kalau udah dilarang, nampak penasaran. Kata Tufail, saya ini kepala suku. Orang Arab hormat sama saya. Saya ini ngerti tata bahasa Arab. Saya ini kalau ada orang kerasukan, mereka datangnya ke saya. Saya bisa ngobati mereka. Akhirnya kapas yang tadi di telinga dibuang, didatangin Nabi Muhammad. Hati ma indak ya Muhammad. Ayo berikan apa yang kau punya wahai Muhammad. Saya ini bisa ngobatin orang biasa. Saya ini ahli bahasa. Saya ini tahu mana tukang sihir, mana bukan. Saya tahu apa yang dibacakan oleh Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita dengar ini kan bosan, mukaddimah. Ini Nabi umumkan ke Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bengong Tufail. A'id alaiya kalam. Kamu ulang perkataan engkau. Diulang lagi oleh Nabi. Sampai 3 kali. Bengong ini Tufail. Ulang lagi. Sampai kemudian dia mengatakan, apa yang kau sampaikan wahai Muhammad, yang kau katakan Allah telah sampai ke puncak keindahan bahasa Arab. Luar biasa sekali. Ubsut yadak ubayyika ala nafsi wa ala qawmi. Julurkan tanganmu, saya akan berbaiat supaya saya meluk Islam dan bersama dengan kaumku. Berdaus besar sekali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membayar, mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelahnya Tufail meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kau kehendaki wahai Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam, akan saya boikot orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak punya pasokan makanan untuk keseharian mereka. Ini orang biasa dihina Nabi, dicaci, walaupun tidak sampai ke fisik. Buat orang yang terhormat, cacian dan hinaan lebih perih buat dirinya daripada sabetan pedang. Nabi orang terhormat. Nabi melarangnya, jangan. Kau pulang ke kaummu. Pulang beliau. Berdakwah ke Daus. Ini orang yang biasa apabila memerintah, perintahnya ditaati oleh kaumnya. Tidak lama kemudian, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'u ala Daus. Wahai Nabi, engkau doakan kebinasaan terhadap Daus. Engkau doakan kebinasaan buat sukuku, buat kaumku, buat kabilahku. Karena saya perintahkan mereka untuk tunduk dan patuh kepada engkau, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Fa'abahu, mereka menolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Lastu bi ta'anin wala la'an. Saya bukanlah orang yang suka mengutuk, mencaci, memaki. Saya bukanlah orang yang senantiasa mendoakan kejelekan. Apa kata Rasul? Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Padahal kepala sukunya sudah angkat tangan. Beliau malah berdoa supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kembali lagi Tufail bin Amr ad-Dausi kembali kepada kaumnya dan mendapatkan kaumnya langsung menerima dakwah yang dibawa oleh beliau, termasuk tidak bersegeranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutuk orang-orang yang kepala sukunya saja sudah angkat tangan. Mereka semuanya memeluk Islam. Di antara orang yang mendapatkan bagian dari doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, Allahumma hdi Dausa, siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari kabilah Daus. Pada tahun 7 Hijriah, ketika Nabi di Khaybar, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun ke-7 sampai Nabi wafat, orang yang senantiasa menempel hidupnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif, beliau berdakwah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, adakah satu hari yang hari tersebut lebih berat untuk engkau daripada apa yang kau rasakan dalam peperangan Uhud? Ada enggak? Kata Nabi, ada. Ketika saya mendapatkan penolakan datang ke kota Taif. Di perang Uhud, Nabi terkena pipinya luka, giginya tanggal, terperosok dalam satu parit. Di dalam perang Uhud 70 sahabat Nabi wafat. Di dalam perang Uhud, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangi, Hamzah, paman beliau dan saudara sepersusuan beliau dari kecil bareng ini, Hamzah, wafat di dalam peperangan. Nabi sangat berduka sekali, sangat berduka dan sangat susah pada hari itu, sehingga Aisyah radhiyallahu anha paham itu hari yang sangat susah untuk Nabi.
Aisyah bertanya, adakah satu hari yang engkau itu lebih susah daripada hari tersebut? Kau terluka, banyak orang yang kau sayangi wafat pada hari tersebut. Ada ketika saya datang ke kota Taif. Beliau melakukan perjalanan bersama Zaid bin Harithah dari Mekah naik ke kota Taif berjalan kaki. Kemudian menawarkan Islam lebih dari 1 minggu berjalan kaki. Jaraknya 100 kilo. Menawarkan Islam. Begitu menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah tersebut, jawabannya apa? Ketika tahu Nabi seorang utusan Allah, emang gak ada orang selain ente? Sampai Nabi 11 hari di tempat tersebut, akhirnya orang-orang tersebut memerintahkan anak-anak kecil untuk menyambut Nabi. Nabi mengajak ke surga. Orang-orang semua mengolok-olok Nabi dan menghina Nabi. Orang yang mulia ketika dihina lebih sakit daripada sabetan pedang. Begitu keluar dari tempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tidak menerimanya. Mengutus malaikat Jibril beserta malaikat gunung. Malaikat Jibril memberikan mukadimah kepada Nabi. Wahai Nabi, saya bersama dengan malaikat gunung. Dan Allah perintahkan kepada malaikat gunung supaya taat kepada engkau. Apa yang engkau kehendaki, maka malaikat gunung akan tunduk kepada perintahan. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat. Maka malaikat gunung pun mengabarkan. Dia mengulangi apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Seraya memberikan solusi kepada Nabi dan saran. Apabila engkau berkehendak wahai Nabi Muhammad, saya akan lemparkan 2 gunung yang ada di Mekah, yaitu Akhbasyain, kepada penduduk yang menghina engkau sehingga mereka binasa. Rasulullah SAW bukan berharap supaya orang-orang mendapatkan kesusahan dan kebinasaan. Kan tadi beliau mengatakan bal arjulillah, akan tapi harapan saya dari Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Saya berharap supaya dari mereka ataupun mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak marah Nabi. Akan tapi prioritas dakwahnya adalah benar-benar manusia mendapatkan bagian dari rahmatan lil alamin. Egonya Nabi disingkirkan jauh-jauh. Nabi tidak pernah marah karena dirinya diusik, tidak. Akan tapi apabila agama Allah Subhanahu wa taala diusik, maka beliau adalah orang yang pertama kali marah terhadap hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan, silakan keluarkan. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.